Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan supporter, subscribers dan juga viewers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten pertama hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara Juventus versus Napoli Supercoppa Italia, atau Piala Super Italia yang dimenangkan Juventus dengan skor 2-0. Gelar pertama bagi Andrea Pirlo sebagai pelatih Juventus. Good match, good win, kemenangan yang dibutuhkan oleh Juventus setelah sebelumnya mereka kalah di Serie A lawan Internazionale Milan. Jadi ini tentu adalah sebuah persembahan yang spesial dari Andrea Pirlo kepada manajemen Juventus dan juga tentunya kepada pendukung Juventus yang tentu juga ragu nih. Ya, apakah Andrea Pirlo ini bisa bertahan lama atau tidak sih di Juventus? Ya kan? Kita kan bisa melihat bahwa di klasemen sementara Serie A mereka tertinggal cukup jauh dari Internazionale Milan dan juga AC Milan. Tampaknya akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan gelar juara, tampaknya. Tapi segala sesuatunya masih memungkinkan bagi Juventus karena Andrea Pirlo sedang bekerja keras untuk merubah Juventus menjadi tim yang akan bermain mengandalkan penguasaan bola, mengandalkan serangan, dan juga agar Juventus menjadi tim yang bisa banyak mencetak gol. Dan memang secara statistik kita bisa melihat bahwa Juventus rajin mencetak gol. Tapi secara defense, walaupun secara statistik mereka adalah tim yang tidak banyak kemasukan gol, tapi secara permainan dalam setiap game terlihat bahwa defense Juventus mengkhawatirkan. Ini sudah saya jelaskan mulai dari awal musim dan hingga saat ini masih terlihat dalam setiap game Juventus, walaupun ada beberapa pertandingan yang mereka bisa mengatasi serangan-serangan dari tim lawan dan juga menghalangi mereka untuk mencetak gol. Bagaimana? Ketika form penjaga gawang mereka yaitu Szczęsny lagi dalam performa terbaiknya. Ya, Szczęsny itu adalah mantan penjaga gawang dari Arsenal. Jangan pernah lupa itu. Ada Aaron Ramsey juga, mantan pemain Arsenal yang berada di skuad Juventus. Strategi awal ini mereka lebih fokus di defense. Walaupun terlihat sesekali Napoli coba untuk menyerang, coba untuk mencetak gol lebih awal. Karena mereka tahu dengan mencetak gol lebih awal, maka mereka bisa nantinya fokus untuk mempertahankan tempo permainan mereka. Kita tahu bahwa Napoli diperkuat oleh pemain-pemain yang memiliki skill tinggi. Tentu mereka akan bisa lebih sering mengendalikan tempo atau irama permainan. Tapi dari Juventus, saya melihat bahwa defense mereka lumayan bagus di game ini. Lumayan bagus, walaupun mereka diperkuat di center of defense oleh dua pemain veteran. Jika di AC Milan sekarang ini ada dua pemain veteran di lini serang, atau pemain yang paling senior, maka di Juventus ada duet center back yang paling senior. Ya, kita tahu bahwa Chiellini dan juga Bonucci adalah pemain yang syarat berpengalaman dan kedua pemain ini masih diandalkan dan mereka sebetulnya tidak buruk juga penampilannya, tapi mereka perlu juga ya bantuan dari para pemain yang berada di lini tengah, siapapun pemain tersebut yang menjadi defensive midfield. Karena bahwasannya kedua pemain ini sudah kehilangan kecepatan mereka dalam urusan untuk berlari, ya, mengimbangi kecepatan para pemain tim lawan itu terlihat jelas di game lawan Internazionale Milan. Itu yang coba juga dihindari oleh Andrea Pirlo di game ini, sehingga kita melihat di game ini bahwa ia menurunkan dua gelandang yang memiliki etos kerja keras, yakni Arthur dan juga Bentancur. Dan terlihat kan Arthur tidak banyak terlibat dalam proses serangan dari Juventus. Jadi memang Arthur ini kan tidak terlibat dalam proses serangan yang dibangun Juventus. Artinya ia tidak menjadi tumpuan untuk memulai sebuah serangan. Sehingga Juve lebih banyak menyerang dari kedua sektor sayap. Nah, masalahnya nih teman-teman di babak pertama, yang saya perhatikan sektor sayap sebelah kanan dan kiri ini tidak seimbang. Jika Cuadrado di sebelah kanan dan juga McKennie aktif menyerang, maka di kiri Danilo dan juga Chiesa sepertinya tidak sinkron pergerakannya. Sebaliknya bagi Napoli memang mereka coba untuk membangun serangan secara perlahan-lahan. Dari line up memang kita tahu bahwa Juve tidak bisa menurunkan Demiral dan juga De Ligt yang masih cedera. Sehingga Bonucci dan Chiellini kembali dipasangkan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini dua duet yang sekarang tentu sudah mulai melamban. Tapi no choice for Andrea Pirlo. And then di depan yang dipilih Kulusevski bukan Morata untuk berduet dengan Ronaldo. Di tengah ada Bentancur juga, ada McKennie dan Chiesa, tadi sudah saya jelaskan. Dari Napoli, Petagna, Zielinski, Insigne, what a player, Lozano, Bakayoko bagus, and then penjaga gawang Ospina,
Manolas, Koulibaly, ya, Mario Rui, dan kita lihat Di Lorenzo. Kehebatan Napoli adalah mereka memiliki pemain-pemain tangguh, fisiknya luar biasa prima, dan jangan lupa Ospina juga adalah mantan penjaga gawang Arsenal. Jadi mantan penjaga gawang Arsenal ada di Juve, mantan penjaga gawang Arsenal juga ada di Napoli. Ternyata Ospina yang kemasukan 2 gol. Oke, how was the game? Saya kira ini pertandingan yang sangat ketat. Napoli yang terlihat lebih mengancam gawang dari Juventus, terutama di babak pertama. Juve tidak mendapatkan peluang yang berbahaya di babak pertama. Yang saya sayangkan, Ronaldo bermain cukup egois di pertandingan ini. Ya kan, ia berupaya untuk mencetak gol dari jarak jauh, dari wide angle, dari sudut yang tidak menguntungkan. Ia jarang memberikan passing pada saat memang ia perlu mendistribusikan bola tersebut. Sebaliknya bagi Napoli, kita lihat dengan pola serangan yang rapi, mereka menciptakan satu peluang berbahaya dari Lozano yang dikirimkan umpan oleh Demme. Kemudian kita tahu juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kulusevski ke Rui yang memberikan peluang bagi Insigne dari tendangan bebas yang bisa ditangkap oleh Szczesny. Tapi akhirnya Juventus ini kan harus berubah. Nah, ini saya kira kepintaran dari Pirlo. Ia sudah membaca bahwa Chiesa ini tidak berfungsi secara normal. Sehingga ia ganti Chiesa dengan Bernardeschi. Padahal Bernardeschi ini kan adalah pemain yang dikritik musim lalu, penampilannya tidak stabil. Tapi ia justru menjadi pembeda di pertandingan ini. Lihatlah gerakan-gerakan eksplosifnya pada saat ia masuk. Liak-liuk, agresif. Ia akan berani konfrontasi dengan para pemain Napoli one on one. Dan tinggal tunggu waktu saja tuh saya kira Juventus mencetak gol, memang dari corner. Ya, corner yang diambil oleh Bernardeschi, saya kira sepertinya Bonucci atau Chiellini yang coba heading. Tapi terkena Lozano dan terkena juga Bakayoko sehingga Ronaldo tidak dianggap dalam posisi offside dan Ronaldo bisa mencetak gol pertama di game ini. Good goal. Napoli coba create chances, coba mencetak gol. Ada Mertens yang masuk di babak kedua. Sayang pemain ini terlambat masuk. Tapi ya ia dilanggar oleh McKennie ya. Saya kira McKennie juga perlu berhati-hati. Pemain ini saya kira secara energi luar biasa. Ia tidak kenal lelah, tapi saya kira ia masih harus belajar bermain lebih cerdas lagi ya. Itu berbahaya melakukan challenge di dalam kotak penalti. Tapi luar biasa juga nih, Insigne justru gagal mengkonversikan penalti tersebut. Sayang banget, justru itulah adalah momen bagi Napoli untuk comeback. Nah, kepintaran Pirlo lagi-lagi bahwa ketika ia melihat Kulusevski sudah tidak berkembang. Kenapa? Karena yang lebih memegang peran adalah Bernardeschi. Bernardeschi dan juga Kulusevski ya permainannya mirip nih. Sehingga kita lihat bahwa bola lebih banyak dikuasai Bernardeschi. Artinya apa? Diperlukan target man tambahan. Nah, Morata masuk. Morata nih yang saya kira seharusnya disuplai bola juga oleh Ronaldo, di mana ia mendapatkan peluang untuk passing atau shooting. Ia memilih shooting, bisa di-save oleh Ospina. Sayang. Tapi akhirnya Morata bisa mencetak gol. Ini pemain yang saya kira pemilihannya tepat ya oleh Pirlo untuk dimainkan dalam pertandingan-pertandingan besar. Dan ia bisa mencetak gol melalui sebuah proses counter di mana Cuadrado yang saya kira adalah pemain paling rajin di game ini bisa memberikan umpan yang akurat. Jika itu adalah Ronaldo bukan Cuadrado, mungkin juga Ronaldo memilih shooting. So this is an important win for Juventus. Kemenangan yang penting. Pirlo menunjukkan bahwa ia bisa memberikan reaksi lah ya terhadap jalannya pertandingan. Responsnya luar biasa ketika ia melihat ada pemain yang tidak bermain secara normal. Chiesa. Kemudian saat ia melihat Kulusevski sudah sulit untuk bergerak. Ada 2 pergantian yang ia lakukan langsung memberikan perubahan dalam pertandingan ini. Dan saya selalu tegaskan bahwa para pendukung Juventus harus percaya pada Andrea Pirlo karena ia diberikan mandat oleh manajemen Juventus untuk merubah Juve bermain lebih atraktif lagi, bermain lebih menyerang lagi. Ya resikonya apa? Lini pertahanan akan lebih sering dieksploitasi oleh para pemain tim lawan. Artinya apa? Juventus harus menambah kekuatan di lini pertahanan mereka. Dan tentu posisi tersebut di center back pada saat De Ligt dan juga Demiral tidak selalu fit. Saya ingin ucapkan selamat, congratulations kepada para pendukung Juventus karena tim kalian sudah berhasil meraih 1 gelar penting. Ya, masih ada peluang kok bagi Juventus di Serie A. Tunggu saja nanti bagaimana pergerakan Juventus di bursa transfer bulan Januari ini. No hate, only football, salam sepak bola.